Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Ekonomi Mitra Islam. Aku Fitria Ramadhani. Dan aku Nadia Fauzia. Ya, saya rasanya bisa berdiskusi gitu ya, menemani teman-teman dalam diskusi kita pada hari ini gitu. Betul. Nah, semoga teman-teman di sini maupun ya teman-teman yang lagi dengerin podcast kita itu berada dalam keadaan yang sehat dan juga penuh semangat nih. Nah, kebetulan di episode kali ini tuh kita bakal bahas topik yang cukup menarik ya, Teh. Ya, betul banget. Iya, dan juga ini tuh lagi hype nih kebetulan sekarang di berita gitu akhir-akhir ini tuh. Jadi topik yang bakal kita bahas kali ini itu mengenai fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap permintaan dan penawaran barang di Indonesia. Iya, nah kita tuh kayak sering gitu ya mendengar nilai mata uang rupiah melemah di pasar global, Betul. rupiah menguat di pasar global. Namun pernah nggak sih kita tuh kepikiran bahwa perubahan itu tuh berdampak gitu pada kehidupan kita sehari-hari? Nah, iya, kayak mulai dari harga makanan, obat-obatan, laptop, bahkan smartphone juga, itu tuh semuanya bisa loh dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah ternyata. Iya, nah terus untuk membahas hal itu dalam diskusi kita hari ini nih, kita udah kedatangan 5 narasumber nih Teh. Siapa aja tuh? Siapa aja ya? Nah, boleh nih disapa dulu Iya, teman-temannya. benar. Halo. Mungkin bisa kenalan dulu kali ya biar Iya, lebih betul. akrab lagi, biar lebih kenal gitu ya. Silakan. Ya. Halo, kenalin nama aku Muhammad Abdurrahman Airamdani. Kenalin, nama aku Fikri Laudan Asyidik. Aku Tia Febrianti. Aku Intan Sari Oktaviani. Dan aku Lintang Saida. Oke, langsung aja kali ya kita mulai ya ke topik kita. Udah gak sabar banget nih. Ih, oke. Nah, sebelum kita bahas langsung mengenai dampaknya gitu, ada baiknya nih kita paham dulu apa sih itu yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah. Nah, boleh gak sih dijelasin secara sederhana apa yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah? Jadi nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara dibandingkan mata uang negara lain. Misalnya saat $1 Amerika Serikat bernilai Rp16.000, berarti kita harus membutuhkan Rp16.000 untuk mendapatkan $1. Oke. Lalu apa sih yang dimaksud ketika nilai rupiah tuh melemah gitu? Rupiah melemah berarti nilai rupiah menurun dibandingkan mata uang asing. Contohnya jika sebelumnya harga $1 itu bernilai Rp16.000 kemudian menjadi 17.500, berarti kita harus banyak mengeluarkan rupiah untuk mendapatkan jumlah dolar yang sama. Oh, berarti kalau misalnya dilihat dari sekilas ya, ternyata perubahannya itu cuman beda 1.000 atau 2.000 rupiah doang kan ya? Tapi ternyata dampaknya cukup besar berarti ya? Betul sekali, karena Indonesia masih banyak melakukan aktivitas impor. Oke. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat dan akhirnya mempengaruhi harga barang yang ada di dalam negeri. Nah, tentu aja kayak rupiah tuh gak berubah gitu aja gak sih? Terus apa sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan nilai tukar rupiah itu berubah gitu? Tentunya ada banyak faktor, diantaranya yaitu inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi global, perdagangan internasional, investasi asing, hingga kondisi politik dan geopolitik Indonesia. Karena faktor-faktor tersebut tuh terus berubah, berarti nilai tukar juga ikut berfluktuasi. Jadi perubahan kurs itu tuh gak cuma terjadi gitu aja berarti ya, tapi juga disebabkan oleh banyak faktor berarti. Benar, ada banyak faktor ekonomi yang saling memengaruhi. Oke. Nah, mungkin kita tadi udah kenalan nih sama nilai tukar rupiah gitu kan. Nah, terus kita masuk nih ke teori yang menjadi dasar pembahasan kita gitu kan, tentang permintaan dan penawaran gitu. Boleh gak sih dijelasin apa sih permintaan dan penawaran itu? Ya, jadi yang dimaksud sama permintaan penawaran, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dijual produsen pada tingkat harga tertentu. Oh, tapi nih kalau misalkan harga suatu barang itu naik, biasanya apa tuh yang bakal terjadi? Nah, biasanya tuh yang terjadi secara umum tuh ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun gitu.
Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta itu cenderung naik gitu. Oh gitu ya. Terus kalau misal dari sisi produsennya tuh gimana sih? Kalau dari si produsen itu biasanya akan menawarkan lebih banyak barang ketika harga menguntungkan. Sebaliknya, jika harga produksinya itu meningkat, terus keuntungannya terus menurun, si produsen itu biasanya tuh si jumlah barangnya itu dikurangi jumlah barang yang diproduksinya produsen. Oh, jadi harga suatu barang di pasar itu tuh bisa terbentuk karena adanya interaksi antara konsumen dan produsen berarti? Nah, betul sekali, karena Oke. itulah teori permintaan sama penawaran itu menjadi konsep yang sangat penting itu dalam ekonomi. Oh, jadi sangat penting banget ya gitu. Terus sekarang nih, kan tadi udah nih kita lihat dari sisi produsennya. Mungkin sekarang kita bisa lihat nih dari sisi konsumennya mungkin ya. Misal ketika rupiah melemah gitu, apa sih yang terjadi gitu? Nah, jadi ketika rupiah melemah itu kan otomatis harga barang impor itu kan menjadi lebih mahal gitu kan. Nah, itu tuh disebabkan karena para konsumen itu mengurangi pembeliannya atau juga bisa mencari alternatif lain yang lebih murah mungkin gitu kan. Oh, berarti permintaan terhadap barang impor itu tuh ternyata bisa menurun? Betul sekali, karena kenaikan harga itu kan biasanya disebabkan oleh jumlah barang yang diminta itu menjadi berkurang gitu. Oke. Nah, ini tuh mungkin sering banget ya kayak dirasakan oleh mahasiswa gitu ya, ketika harga laptop atau smartphone naik gitu. Jadi, itu tuh pembeliannya akan ditunda dulu gitu ya, mungkin. Iya benar, karena fenomena tersebut itu kan merupakan contoh nyata gitu kan dalam hukum permintaan. Ya seperti contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, tadi kan kita baru ngomongin dampaknya terhadap konsumen ya. Nah, kalau Iya. kita lihat dari sisi produsen, otomatis produsen juga pasti dong terkena Iya, dampaknya. betul banget. Nah, boleh gak sih dijelasin nih gimana pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap produsen sendiri? Iya, jadi masih banyak ya perusahaan di Indonesia ini masih menggunakan bahan baku impor gitu. Iya. Jadi ketika rupiah melemah, otomatis biaya pembelian bahan baku pun ikut naik kan. Jadi biaya produksinya pun ikut meninggi gitu. Oke. Terus kalau misal terjadi seperti itu, apa sih yang biasanya perusahaan lakukan gitu pada kondisi seperti ini gitu? Ada beberapa cara ya, ada beberapa pilihan. Bisa dengan si perusahaannya ini tuh menaikkan harga jual, bisa juga mengurangi jumlah produksi, atau bisa juga mencari bahan baku alternatif lain dari dalam negeri. Tuh. Tapi kalau misalkan produksinya itu berkurang, nanti penawaran juga ikut berkurang dong? Iya, benar. Karena kan ketika jumlah barang yang ditawarkan itu menurun, berkurang, tetapi permintaan tetap tinggi, maka harga barangnya pun ikut naik gitu. Oke. Oh, berarti dampaknya tuh ternyata bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Iya, benar betul. banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik kali ya, Teh. Iya, benar, menarik banget. Betul, kita bakal bahas mengenai kondisi yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita sendiri dalam beberapa tahun terakhir ini gitu. Betul. Nah, ya boleh gak sih dijelasin nih gitu, gimana nih kondisi yang sebenarnya sedang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, boleh banget ya. Jadi, dalam periode 2024 hingga 2026 ini, Indonesia itu sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perubahan suku bunga Amerika Serikat, hingga perlambatan ekonomi global. Nah, faktor-faktor ini tuh memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Nah, terus kalau boleh tahu nih ya, apa sih dampak yang paling bisa terlihat oleh masyarakat gitu? Nah, untuk dampak yang paling terlihat oleh masyarakat itu, salah satunya adalah kenaikan harga beberapa barang impor. Misalnya seperti barang elektronik, seperti laptop, smartphone, dan komponen industri lainnya. Iya, tapi menurut aku juga sih pastinya mahasiswa juga kayak kita mungkin ya Iya, ngerasain dampak ini sendiri gitu. Iya, Apalagi kan
mahasiswa itu butuh banget ya yang namanya laptop buat ngerjain tugas kuliah, skripsi. Iya, Jadi bener. laptop tuh udah kayak kebutuhan utama gitu Iya, kan ya. penting ya. Iya, betul. Iya, benar banget. Sehingga masyarakat itu akhirnya menunda pembelian atau memilih produk alternatif lainnya. Oh iya, itu ketika kalau misalnya harga naik berarti ya. Iya, Jadi betul. pertimbangan bagi mereka sendiri gitu. Iya. Kalau Oke. misal dari selain elektronik gitu nih, apa aja sih sektor-sektor lain gitu yang mungkin terdampak gitu? Ada ya, ada. Contohnya itu dari beberapa industri makanan, farmasi, atau bahkan manufaktur juga dapat ya merasakan kenaikan biaya karena mereka sendiri pun masih menggunakan bahan baku impor gitu. Tapi aku pernah dengar nih katanya kalau pelemahan rupiah ini tuh nggak selalu punya dampak negatif. Benar gak sih? Nah, benar, produk Indonesia menjadi mudah relatif itu bagi para pembeli luar negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia. Oke. Oh, jadi ada tantangan sekaligus peluang ya. Iya, iya. Betul sekali. Betul. Nah, tapi ya kalau boleh jujur gitu ya, aku juga baru sadar nih Teh kalau ternyata perubahan kurs itu tuh dampaknya bisa juga loh dirasain oleh kehidupan kita sehari-hari nih gitu. Oleh kita sendiri juga Iya, ternyata. betul banget. Dulu tuh aku juga ngiranya tuh perubahan kurs ini tuh cuman berpengaruh buat investor-investor aja atau Betul, enggak betul. paling buat orang-orang yang suka traveling Ah, lah, jalan-jalan gitu-gitu. gitu ya ke luar negeri. Iya, Nah, betul. ya kan? Padahal kayak hampir semua orang bisa merasakan gitu dampaknya, meskipun tidak secara langsung. Perubahan harga barang seringkali berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lebih luas gitu. Iya, betul sih. Nah, aku mau nanya nih sama teman-teman gitu. Nah, menurut teman-teman, apa nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi kondisi kayak gini gitu? Salah satunya itu bisa dengan lebih bijak ya dalam mengelola pengeluaran dan mendukung brand lokal yang lebih berkualitas gitu. Nah, ya selain itu juga masyarakat itu perlu meningkatkan literasi ekonomi agar dapat memahami berbagai fenomena ekonomi yang terjadi gitu. Oh, gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita tuh udah tahu nih penyebabnya gitu, udah paham gitu ya. Jadi kita tuh nggak mudah panik gitu terhadap perubahan yang terjadi gitu ya. Iya, betul sekali. Betul, betul. Tuh. Mungkin teman-teman karena podcast ini tuh merupakan bagian dari mata kuliah ekonomi mikro Islam gitu ya. Nggak lengkap dong tentunya kalau Iya, iya. tidak membahas diskusi ini tuh dalam perspektif Islam gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan gitu dari perspektif Islam gitu. Nah, ya dalam ekonomi Islam itu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu merupakan tujuan yang sangat penting ya. Karena aktivitas ekonomi itu harus dilakukan secara adil, jujur dan tidak merugikan pihak lain. Oh, berarti ketika terjadi suatu gejolak ekonomi nih gitu ya, yang perlu dijaga itu bukan soal keuntungan aja ya, tapi juga kemaslahatan masyarakatnya berarti. Iya, betul sekali. Islam juga kan melarang praktik penimbunan barang, manipulasi harga, serta berbagai tindakan apa saja yang merugikan masyarakat. Oke. Iya, gitu. Jadi kalau kayak gitu tuh berarti nilai-nilai ekonomi Islam tuh tetap bisa menjadi pedoman gitu Iya, ya betul. dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi ya Teh ya. Ya, contohnya kayak gini gitu Iya, ya. betul banget. Nah, alhamdulillah teman-teman gak kerasa ya, kita udah berada di penghujung podcast gitu. Diskusi kali ini kita udah cukup panjang ya. Iya, benar. Di diskusi kita hari ini juga kita tuh udah memahami nih bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah tuh memiliki pengaruh yang cukup besar gitu ya Betul. terhadap permintaan dan penawaran gitu barang di Indonesia. Betul. Nah, tadi juga teman-teman di sini juga udah menjelaskan nih mengenai dampaknya, bahwa ternyata dampaknya itu tuh gak cuma dirasakan oleh perusahaan besar atau investor-investor besar Iya, gitu ya, betul. tapi ternyata bisa dirasakan juga oleh masyarakat bahkan di kehidupan kita sehari-hari juga ya Teh Iya, tadi bener gitu. banget. Terus semoga diskusi kita pada hari ini tuh bisa menambah wawasan kita gitu ya Amin. mengenai hubungan antara nilai tukar rupiah, permintaan dan penawaran dalam ekonomi Indonesia. Nah, mungkin diskusi hari ini kita mau
tutup aja kali Iya, ya, cukup benar sampai di sini banget. dulu gitu. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita mau ngucapin juga terima kasih kepada teman-teman narasumber di sini yang hebat-hebat Iya, gitu. betul banget. Keren Eh, banget mereka. Keren banget penjelasannya, makasih wawasan barunya juga gitu. Iya, bener banget. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan di podcast kita kali ini gitu ya. Saya Najah Fauzia, Saya Fitria Ramadhani. kami Kami pamit. pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini langsung. Udah ya, ini benar ya. Indonesia itu sedang menghadapi Tadi bernapas. Ya, napas. Ya udah kayaknya kamu malah ketawa. Udah bener tadi loh. Ayo dikit lagi. Iya.